Oke, halo semua, jumpa lagi tentunya dengan gue Rifki. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Nah, di depan layar teman-teman ini gue udah ada dua unit ya. Ini adalah pressure guide atau alat ukur tekanan angin untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Kebetulan di sini gue ada dua. Ini dari brand Toredo ya. Ini dua-duanya dari brand Toredo ya. Yang ini manual ya, yang ini pertama manual dan ini digital, 2 in 1 ya, digital. Dan apa sih yang membedakan? Nanti gue mau jelasin satu-satu. Dan ini yang manual dulu deh, gue mau bahas ya. Dari segi tampilan dia udah cakep banget ya, packagingnya dia, jadi di modelnya di press ya langsung kayak gini. Kalau kita lihat di sini untuk yang manual dia maksimal untuk pengukuran sampai di 100 psi ya. Dan ini untuk gambarannya untuk menggunakan manual seperti ini ya. Kalau manual itu cukup simpel ya. Jadi di sini tertera ada mulai angka nih, mulai angka terkecilnya 0,5 dan ini ada ukuran PSI dan di sini ada kg per centimeter ya. Biasanya sih kalau untuk angin itu menggunakan PSI ya. Jadi untuk PSI itu ada di dalam sini yang mulai dari 20, 40, 60, 80 dan 100 ya di sini. Biasa untuk kendaraan yang gua tahu segitu sih. Dan sini ada knopnya dan kita mungkin sambil kita buka aja nih biar teman-teman juga bisa melihat lebih dekat detailnya. Nah kan kalau masih bungkus kan nanti kita nggak bisa lihat detailnya. Nah ini untuk tampak detailnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini untuk lapisannya ini entah terbuat dari kaca atau akrilik, gue juga nggak tahu nih ya. Dan sini untuknya ini udah berbahannya kalau secara keseluruhan sih ini udah stainless ya ataupun metal gitu. Dan ini ada knob untuk rilis ya. Jadi kalau kita tombol di sini dia untuk mereset angka yang di sini. Dan ini untuk yang ke arah pentil ya. Nah, ini pentil. Nah, di sini ada kayak tombol juga nih. Nah, ini sebenarnya tombol bukan nih. Harusnya ini tombol ya. Cuman ini agak sedikit keras. Dan ini nggak bisa diputar juga ya teman-teman. Dan untuk secara keseluruhan detailnya seperti ini. Dan sini ada Toredo-nya teman-teman. Dan ini yang versi manual ya. Jadi untuk versi manual hanya segini aja sih teman-teman. Untuk basicnya seperti ini. Nah, oke. Yang kedua, nah ini yang paling menarik menurut gua yang Toredo 2 in 1 digital tire pressure gauge ya atau alat ukur tekanan ban ya. Dia ada di sini dia juga bisa mengukur ketebalan ban. Keren banget nih. Kalau kita lihat dari packagingnya dia udah cakep banget ya untuk tampilan keseluruhan kayak gini. Nah, kalau dari belakang kita udah dilihatkan ya secara gambaran karena di depan juga udah ada gambar seperti ini aslinya. Dan untuk di sini ada keterangan juga, di sini ada nozzle, LCD display ya kan, tombol on off button gitu. Dan sini ada alat untuk mengukur ketebalan bannya ya. Di sini ada untuk menggeser slide, jadi dia model slide. Dan langsung aja kita buka. Nah, kita buka. Nah, di sini ada dua baterai, ya kan, dua baterai dan sini unitnya. Kita cek apakah ada buku manual instruksinya. Oh, di sini ada nih. Kita buka dulu buku manual instruksinya. Nah, untuk cara penggunaannya teman-teman bisa wajib membaca dulu ya agar bisa menggunakan alat dengan sesuai pedomannya gitu, biar nggak salah ukur juga ya kan. Ini alat ukurnya. Dan ini alat ukur yang digital. Nah, yang tadi kita lihat di sini ada displaynya 2 in 1 ya di sini. Jadi displaynya seperti ini, kecil banget nih displaynya. Kalau kita bedanya di sini kan ini yang manual nih. Kalau ini digital. Jadi dia langsung nanti membaca dengan cepat. Kalau kita kan kalau manual harus membaca dengan skala-skalanya ini kita baca gitu ya. Kalau ini enak, lebih praktis kalau menurut gue, ini langsung baca. Nah, ini yang kita lihat ini untuk mengukur ketebalan ban ya. Nah, jadi dia model slide kayak gini. Nah, ini ada ukurannya. Dia mulai ngukur dari 1 sampai 2 cm ya. Nah, di sini ada tulisannya Toredo ya. Dia identiknya dengan gambar apa nih? Banteng ya. Kita lihat di sini dan ini ada gambar locks ya. Oke. Ini yang merah-merah ini
rubber ya teman-teman, karet. Jadi dia didominasi polikarbonat ataupun plastik. Cuman di sini gripnya ini dia bahannya karet nih. Jadi saat gua genggam juga tuh enak banget feelnya. Nah kayak gini, feelnya udah dapet banget. Beda kalau ini ya, karena ini kan manual kayak gini. Nah kali ini lebih kalau gua proper sih lebih yang digital sih menurut gua. Nah kayak gini, genggamannya pun nyaman. Nah kan beda. Kita langsung aja coba kita masukkan baterai ya kan. Untuk membukanya kita ke sini, ke kiri. Kita masukkan di sini dia menggunakan 2 baterai dengan jenisnya apa nih, kayak baterai jam sih. Cuman di sini ada tulisannya LR44H ya. Jenis baterainya. Ini biasa umum dipakai di jam kalau gua bisa bilang ya. Jadi untuk cari baterainya pun gampang banget. Nah, saat gua masukkan dia langsung menyala. Nah, di sini dia langsung menyala tuh teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini dia pengukuran pertamanya itu menggunakan PSI ya. Kedua dia menggunakan bar. Ketiga dia KPA ya. Dan sini kilogram per sentimeter gitu ya. Nah, bisa kelihatan kan teman-teman. Nah, jadi dia ada 4 mode ya. Nah, oke, ada 4 mode penghitungan ataupun pengukuran gitu ya. So, mungkin langsung aja gua langsung praktekkan ya kan. Nanti gua praktekkan ini kedua unit ini langsung pengetesan di motornya. Nah di tahap ini kita akan lakukan pengetesan pada 2 pressure gauge dari Torido ini ya. Yang ini adalah yang manual ya, yang ini analog ya, versi manual. Jadi cara pembacaannya kita melihat jarum merah ini nanti dia akan berhenti di angka berapa gitu ya. Beda kalau yang versi digital ya. Versi digital ini sangat mudah banget karena dia akan langsung keluar indikasi di sininya. Oke. Kita akan coba lakukan pengetesan yang versi analog ataupun manual seperti ini ya kan. Dan untuk bagiannya sih yang tadi ini adalah sebagai rilis untuk melepas atau mereset ya setelah kita pembacaan untuk melepas pressure yang ada dalam sini, yaitu kita tekan sini. Dan di sini nanti ujung sini kita arahkan ke pentil roda yang ada di situ. Nah, dan pastikan untuk melakukan pengukuran jangan sampai ada udara yang keluar saat kita melakukan pengukuran. Oke, langsung aja kita coba. Nah, posisikan ini si ini nozzle ini masuk ke pentil dengan sempurna. Dan kita tekan ya. Oke. Nah, sampai benar-benar kalau ada angin bocor kita ulangi dan kita tekan sampai tidak ada udara yang keluar gitu. Dan untuk hasil pembacaannya kalau kita lihat di sini dia di angka 20 PSI ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman pastikan arah jarum ini berada di angka berapa. Nah, kalau kita lihat di sini dia di angka 20 PSI ya. Oke. Ini menggunakan versi yang manual ataupun analog ya. Kita coba menggunakan digital. Nah, untuk digital yang seperti ini ya teman-teman ya. Untuk digital seperti ini. Nah, untuk digital ini kalau gue sih seneng banget pakai digital ya. Jadi langsung nanti terbaca di sini gitu ya. Untuk menyalakannya kita tekan di sini. Nah, nanti di sini nih dia bakalan langsung muncul angkanya. Oke. Kita langsung aja coba melakukan pengukuran ya. Oke. Nah, ini untuk angkanya sama ya. 20 PSI ya kan. Sama antara yang analog dan digital dia pembacaannya sama ya. Jadi kedua alat ini benar-benar presisi banget ya untuk cara pembacaannya. Jadi antara si pressure gauge yang analog dan digital itu sama. Padahal setiap pengukuran tekanan ban itu pasti ada pengurangan PSI yang nggak begitu banyak sih, pasti mungkin ada selisih gitu. Cuman di saat pengetesan ini gue mendapatkan 2 nilai yang sama antara analog dan digital ya kan. Nah, untuk kelebihan yang digital ini kita bisa melihat tidak cuma hanya bisa melihat PSI saja, di sini kita juga bisa melihat pengukuran secara bar ya kan.
Kalau untuk di angka bar dia mendapatkan nilai 1,35 bar ya. Kalau di KPA dia nilainya 135 KPA ya teman-teman. Dan kalau untuk kilogram per sentimeter ya, dia dinilai 1,4 ya kan. Nah, untuk kelebihan menggunakan digital itu sangat lebih mempermudah aja teman-teman cara pembacaannya dibandingkan yang analog seperti ini. Cuman untuk secara nilai dia bakalan sama-sama presisi ya kan. Jadi tinggal teman-teman pilih mau yang lebih praktis ataupun mau cara seperti ini gitu, analog kita baca jarumnya gitu. Oke. Nah, dan hebatnya lagi kalau untuk yang digital ini kita bisa mengukur ketebalan ban ya teman-teman di sini. Jadi kita tinggal slide aja di sini. Nah, kita tinggal slide. Nah, ini ada penguncinya. Jadi kita tinggal ukur ketebalan ban ini. Contohnya seperti ini. Kita ukur, nah ketebalannya. Nah, kita dorong dulu. Nah, sampai dia berhenti. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita tahan, kan? Kita tahan. Nah, ini untuk ketebalannya ini 0,5 sentimeter ya teman-teman. Nah, dia di sini nih. Ini tergolong ban gua masih tergolong sangat bagus dan masih layak pakai ya kan. Jadi mempermudah banget. Kebetulan kalau teman-teman ada yang punya mobil, itu kan kalau mobil itu sensitif banget tuh ketebalan ban beda sebelah itu pasti dipakai nggak nyaman gitu. Jadi solusinya teman-teman wajib melakukan pengecekan rutin ya menggunakan ini ketebalan ban, dan tekanan angin juga itu berpengaruh juga untuk roda depan, roda belakang ataupun roda di mobil juga itu penting banget, semuanya penting. Jadi kenapa gua pakai pressure gauge ini agar sesuai kebutuhannya di roda depan itu setiap motor-motor itu ketekanannya beda-beda. Jadi teman-teman bisa cek tabel ataupun nanti ada di tempelan di sepeda motornya itu untuk ketekanan pengisian ban yang sesuai dengan speknya motor gitu. Oke, untuk kesimpulannya kalau gua memilih antar kedua ini, gua jelas lebih yang milih digital ya kan, karena digital menurut gue itu lebih efisien ya kan, untuk pembacanya juga lebih cepat gitu dibandingkan ini, karena kita nggak perlu lagi membaca ini kan, kita memerlukan waktu untuk membaca gitu ya yang ini. Kalau ini dia langsung muncul, kita tekan gitu. Untuk kelebihan itu, dan keduanya ini kalau gue bisa bilang ini sama-sama bagus ya kan. Cuman kalau gue lebih milih ini yang tadi gue bilang, karena lebih simple aja gitu ya kan. Dan untuk harga yang versi analog ataupun manual ini dia kisaran 40 sampai 50 ribu ya. Jadi buat tempat teman-teman itu masing-masing daerah itu mungkin harganya ada yang berbeda ya kan. Jadi gue bisa bilang ini di harga 40 sampai 50 ya kan. Nah, kalau yang digital ini juga untuk setiap daerah dan tempat itu dan toko juga gitu, masing-masing beda-beda mungkin memberikan harga. Cuman gue bisa kasih kisaran harga dia bocoran gitu ya. Jadi kisaran harga dari 140 sampai 150-an ribu gitu ya. Nah, oke. Buat teman-teman yang berminat langsung aja teman-teman kunjungin toko terdekat ataupun marketplace kesayangan teman-teman. Dan oke, mungkin segitu aja video review dari Pressure Guard Toredo ini. Dan kalau teman-teman masih banyak pertanyaan ataupun ingin bertanya-tanya tentang pressure guide dari Toredo, teman-teman bisa tulis kolom komentar. Dan oke, see you next di video.